Gen Z mau suruh kalian instalasi kabel. Mereka taunya trading, guys. Jadi gimana? Mungkin jasa ini makin mahal. Matic Madrin, kira-kira bisnis internet ini bertahan berapa tahun lagi, Gus? Tergantung kalian ngelolanya sih menurut saya. Karena kebutuhan internet tuh pasti bakal tetap ada, bukan tergerus karena zaman ya. Banyak usaha UMKM itu memang bermasalah karena ownernya memang nggak bisa ngelola usaha. Itu masalah terbesar UMKM loh, ya, bukan kompetitor. Kenapa susah naik ke level ke menengah mungkin ya, atau bertahan di UMKM aja susah banget gitu. Karena pada dasarnya kan orang itu banyak tahu di teknis dulu ya. Misalnya kalau kita bikin ayam geprek gitu, saya tahu bikin ayam geprek tinggal mungkin beli ayamnya, dikasih tepung terus digeprek gitu. Jalan-jalan usahanya. Tapi cenderung masalahnya itu terjadi pada saat ngelolanya. Mempertahankan usaha ini yang sulit gitu. Ide di awal itu oke, lu ada ide, lu ada uangnya, jalan tuh usaha. Sama kayak kita sekarang. Kita punya ide nih bikin usaha internet, ada uangnya nih, punya tabungan, beli perangkat dulu ya. Jalan usahanya, jalan gitu. Nah, isunya adalah lo nggak bisa mempertahankan usahanya gitu. Ya kenapa ya? Mungkin aja lo nggak bisa jualan, nggak bisa ngomong, nggak bisa nawarin usahanya, ya, nggak bisa melakukan marketing, ya, nggak bisa ngelola duitnya. Nah, ini kan masalah nih, gitu. Nah, jadi bertahannya berapa lama usaha itu menurut saya tergantung ngelolanya. Karena saya merasakan banget tuh. Anggap dah umur saya sekarang usahanya udah hampir 10 tahun ya. 10 tahun ya. Saya sudah merasakan gimana di tahun ketiga, di tahun kelima beratnya seperti apa. Mungkin teman-teman di sini juga yang sudah melewati di fase 5 tahun tuh berat banget itu, ya. Gimana? Mental ya, pikiran ya. Dan pada akhirnya bisa melewati ya, utang mungkin semakin jalan usahanya mungkin udah mulai menipis, bahkan mulai lunas utangnya ya, buah panennya udah mulai bisa dipetik gitu. Ya, jadi hati-hati, bahkan pada saat panennya sudah mulai dipetik ini kalau salah lagi bawa ngelola duitnya bermasalah lagi gitu. Turun lagi nih usahanya masalah gitu. Banyak lah cobaannya, banyak banget tuh cobaannya. Kalau kita ngomong teknologinya ya, memang mungkin rilis yang namanya internet rakyat nanti menggunakan teknologi wireless ini ya, atau FWA ini ya, fixed wireless access ini ya. Jadi di mana routernya itu nggak bisa dipindah-pindah gitu ya. Tapi menggunakan media wireless dia gitu. Kalau kita compare sama kabel ini masih belum bisa sih menurut saya. Itu media yang berbeda dan tentunya dengan latensi yang beda banget tuh. Bisa dibayangkan ya, jadi usaha ini masih sustain harusnya. Beda kalau kita ngomongin zaman wartel, warnet dulu ya. Zaman wartel ini kan memang terbatas banget gitu. Media kabelnya juga pakai tembaga zaman itu, ya kan. Biaya telekomunikasinya masih mahal karena infranya masih mahal gitu. Terus berubah menjadi mungkin warnet gitu ya, di mana orang-orang berkumpul di satu tempat, sewa komputer terus menggunakan internet gitu ya. Karena mungkin komputernya masih mahal zaman itu, nggak semua orang bisa beli gitu kan. Nah, jadi kita kumpul loh di satu warung yang isi komputernya ya, namanya warnet gitu, warung internet. Menggunakan kabel tembaga masih pada saat itu. Nah, seiring waktu berjalan, infra sudah mulai oke, ya. Kabel tembaga sudah mulai di-replace dengan kabel FO gitu ya. Nah, dengan kabel FO sama kabel tembaga ini kan dari nilai investasi kan murah ya. Fiber optik ini ya, ketimbang